Salam Bulvo, to protect people Animal. and crowd. Oh iya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tanaman kakao. Kakao. Coklat. Kakao. Kebetulan di hari yang lalu ada apa Pak? Peringatan Hari Coklat Sedunia. Selama Hari Coklat. Makan coklat terus ya. Iya Pak, ini kan tanaman kakao di Indonesia ini salah satu komoditas terbesarnya, terpenting juga sih ya Pak ya. Ya. Ya, salah satu penggerak ekonomi juga ya berarti ya. Tapi kan di situ tanaman, pasti ada kendala yang berasal dari kendala ini berasal dari hama-hama gitu ya Pak ya. Iya. Seperti hama ulat, ya kita bahasnya hama ulatnya aja dulu deh Pak ya. Nggak usah yang jauh-jauh deh. Oke Pak, kita langsung aja ya Pak ya. Ya. Kira-kira hama ulat apa saja Pak yang menyerang ini Untuk daun-daun kakao ini? Coklat ya? Untuk coklat iya. coklat setahu saya ada ulat jengkal ya. Ulat jengkal. Iya, untuk pengerek batang, pengerek buah gitu. Terus kutu-kutu juga Pak ada sih gitu. Oh iya. Intinya mereka menyerang satu pohon itu ya bisa berbagai hama juga. Tapi kalau ulat beda ya sama pohon kelapa sawit beda ya kayaknya. Ulatnya jenisnya beda ya. Jenisnya beda gitu. Iya. Tapi pasti banyak kesamaan untuk pengerek batang, pengerek daun, pengerek buah. Gitu. Seperti itu ya berarti ya, banyak bahaya juga ya untuk daun kakao ini, atau mungkin untuk kakaonya juga ya, buah kakaonya juga. Buahnya ya. Lumayan kalau kita tidak fokus terhadap pemeliharaan hamanya gitu ya. Bahaya. Bukan pemeliharaan, untuk memproteksi gitu. Tanaman kita ya lumayan. Oh berarti itu ada dampak besarnya kan berarti? Lumayan berdampak pasti. Itu dampaknya bisa sampai untuk hasil 50% Bisa hilang. bisa gagal produksi ya. Gagal panen lah gitu. Iya. Jadi dia menggerogoti daunnya juga gitu ya Pak? Juga buahnya. Iya, awalnya mungkin batang sehingga ke daun gitu. Akhirnya kan nggak sehat nih. Jadi dia dengan kondisi tanaman yang tidak sehat dia malas berbuah nih. Sulit untuk berbuah gitu. Ya. Nah, kalaupun ada buahnya kena juga serang nih Pak, kena serang juga gitu. Habis. Ya berkurang lah pasti kan, nggak akan dipakai tuh yang udah kena hama, akan dibuang kan, sayang sekali. Tapi itu kondisi itu kelihatan. Kalau diserang kita hama. dengan kasat mata ya dari kejauhan ya nggak terlalu kelihatan sih pasti ya. Cuman kalau kita deket gitu fokus ya terlihat. Atau kalau yang sudah sering buat petani kakao pasti paham, wah ini ada ulat gitu, daunnya bolong atau daunnya agak coklatan, ada yang coklat gitu bintik ya. Kalau yang fokus pasti mungkin paham. Ya kayak misalnya coklatnya kan bisa coklatnya dari luar cakep, giliran dibuka ulet semua. Tapi itu terlihat sebetulnya Pak. Mungkin kalau kita putar buahnya mungkin ada satu titik dia. Kelihatan secara dari sisi kiri mungkin dia bagus gitu. Tapi kalau kita putar ada satu titik yang bisa ulat itu masuk gitu. Iya. Atau mungkin udah ada bukan noda ya, dan coklat itu ada pembusukan setengah atau gitu ya, sebagian kecil. Mungkin itu udah menjadi indikasi, udah kelihatan itu, oh lagi diserang hama ini. Betul. Buah saya, kakao saya ya lagi. Itu untuk
mengendalikan seperti itu gimana caranya Pak? Ada Mengendalikan. metode pengendaliannya ya? Kalau manual, secara manual bisa dikurangi dari daun, ranting yang terkena hamanya gitu ya. Kalau modernnya, secara modernnya ya serahkan pada pulse fog aja udah Pak, mesin fogging. Gampang, Ya. simpelnya gitu aja. Dengan secara modern mudah lah gitu. Iya. Dengan pulse fog ini bisa kita cover secara luasan lahan kan gitu juga. Mungkin Sekali. lebih efektif gitu, lebih efisien. Kalau kita mengurangi daun yang ada hamanya kan dikit-dikit, wah selesai berapa lama gitu ya. Iya, dalam satu pohon kita harus teliti, diputeri, Iya, petikin satu-satu. Mungkin ada yang lolos, dia ngumpet. Tapi kalau pakai pulse fog, semprot aja udah ya kan. sekali nyala, sekali semprot. Sekali nyala, semprot. Udah dia bisa cover ke masuk ke sela-sela batang, sela-sela ranting, daun gitu. Jadi tercover semua lah. Iya, lebih praktis, lebih simpel, sama juga ya lebih Efektif dan efisien. Iya. Untuk perkebunan skala luas ya gitu maksudnya. Lebih efektif dan efisien. memangkas waktu yang cukup banyak ya. Betul. Terus kalau dari Bapak sendiri, pengalaman Bapak menggunakan ini alat fogging pulse fog ya, yang dari K10 SP atau K22 Bio dan lain-lain, bagaimana Pak? Merasakan dampak positif ya lah pasti ya. Oh, Karena area-area yang tidak terjangkau, yang sulit terjangkau itu pulse fog nih bisa terjangkau gitu. Cuman pembedaan secara K10 dan K22 ini kan tembakan itu Pak gitu. Jadi memang untuk K22 nih bisa, maka kenapa namanya 22 tuh 20-an meter gitu mungkin ya. Jaraknya, jarak tembaknya gitu. Nah, kalau K10 kan jarak tembaknya 10 meteran lah gitu. Gitu. Nah, kalau untuk coklat sendiri atau kakao kan mungkin masih bisa pakai K10 ya. Bisa lah harusnya gitu. Bukan enggak kalau kayak kelapa sawit yang tingginya sudah di atas 10 meter gitu kan baru kita sarankan pakai K22. Kalau untuk kakao ya cukup lah pakai K10 gitu. K10 SP lebih cukup. Iya. Ya itu pengalaman Bapak tuh ya, dengan menggunakan K10 atau K22 dengan merek pulse fog ini Betul. cukup bermanfaat, dampaknya besar. Secara efektif dan efisien itu terasa gitu. Ya. Secara penggunaan, secara pemakaian, lifetime-nya lebih awet gitu ya kan. Oh, produk pulse fog ini lebih awet. Iya, lebih tahan banting nih Pak ya, kualitas juga sih nomor satu lah ya bisa dibilang. Teknologi Jerman ini ya sampai saat ini ya masih terbaik lah gitu. Tahan banting. Tapi juga jangan dibanting ya. Oke Pak, terakhir pesan-pesan untuk para petani di luar sana, khususnya petani kakao. Langsung pesan-pesan nih? Pesan aja kasih Pak. Nggak ini aja, Nggak apa. WhatsApp aja. Oh baiknya bener. Pak WhatsApp ke Pak Martin atau ke tim Panorama Ladang Usindo yang lain, gitu Iya, kan? iya. Bagaimana sih menangani kakao saya lagi bermasalah? Nah. Boleh konsultasi, Diskusikan. di situ. Konsultasi gratis tentunya ya Pak. Tuh, gratis lah. Kalau ngobrol-ngobrol aja kan. Siapa tahu bermanfaat, bisa membantu Petani-petani di luar petani kita. sana. Iya. Begitu aja pesannya. Kalau secara pesan sih ya, jangan menunggu sampai hama itu populasinya tinggi ya Pak. Menaik ya. Untuk petani-petani coklat kita atau pekebun-pekebun coklat kita gitu. Ya sudah terdeteksi, baiknya langsung Tangani segera. ditangani segera.
kalau sudah terdeteksi. Iya. Jika terdeteksi sudah selesai, lakukan pemeliharaan, maintenance. Nah, udah maintenance seminggu. Nanti kita sendiri yang bisa tahu enaknya di seminggu nih berapa kali untuk maintenance. Iya, betul. Seminim-minimalnya ya seminggu sekali lah gitu dilakukan fogging atau pengasapan. Gitu. Itu aja sih kurang lebih. Itu kurang lebih seperti itu ya, Iya. teman-teman di luar sana. Pesan dari Pak Martin untuk para petani kakao, dan tadi juga banyak obrolan-obrolan sebelumnya, manfaat dari mesin Pulfok, terus apa hama-hama kakao apa saja dan penanganannya seperti apa ya, tadi yang udah kita bahas. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti acara ini sampai akhir. Semoga menjadi manfaat. Dan ada slogan sedikit. Apa ini? Apa tuh? Kebun sehat, panen meningkat. Betul nggak tuh, Pak? Panen meningkat. Iya, betul juga sih ya. Kebun sehat, panen meningkat. Oke, Luar biasa. sampai jumpa di segmen berikutnya di podcast Pulfok berikutnya di Panorama Ladang Usindo. Salam Pulfok, Protect people. animal and crops.